Hari demi hari berlalu, aksi saling konfrontasi di Timur Tengah sana belum kunjung usai. Walau sebagian besar umat manusia di bumi ini mengecam aksi saling serbu antara pihak Israel maupun Hamas yang berbendera Palestina. Namun meski begitu, konflik tampaknya masih jauh dari kata usai pasca Amerika mengirimkan bantuan militer pada Israel berupa kapal induk USS Gerald Ford. USS Gerald R. Ford adalah kapal induk pertama dari kelasnya dan merupakan kelas induk paling anyar yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dinamai untuk menghormati Presiden ke-38 Amerika Serikat, Gerald R. Ford. USS Gerald R. Ford dirancang untuk menggantikan kapal induk kelas Nimitz yang lebih tua dan memiliki sejumlah inovasi teknologi yang membedakannya dari kapal-kapal sebelumnya. Salah satu fitur utama dari kapal ini adalah sistem peluncuran pesawat elektromagnetik atau EMALS yang menggantikan sistem katapult tradisional. EMALS memungkinkan peluncuran pesawat yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan sistem pendaratan pesawat canggih yang memungkinkan pesawat untuk mendarat dengan lebih aman. USS Gerald R. Ford memiliki panjang total 337 meter dan lebar 78 meter, serta mampu mengangkut lebih dari 75 pesawat dan memiliki awak sekitar 4.660 orang. Untuk melaju membelah samudra, USS Gerald R. Ford didukung oleh 2 reaktor nuklir yang memungkinkannya beroperasi selama 20 tahun tanpa perlu pengisian bahan bakar. Bukan cuma itu, desain kapal ini memaksimalkan efisiensi dan kemampuan tempur. Dengan sistem otomatis yang canggih, kapal ini memerlukan awak yang lebih sedikit dibandingkan kapal induk sebelumnya, yang berdampak pada berkurangnya biaya operasional. USS Gerald R. Ford dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan canggih untuk pertahanan diri dan dukungan operasi tempur. Salah satu komponen utama dari persenjataannya adalah Close-in Weapon System Phalanx, yang dirancang untuk mendeteksi dan menghancurkan ancaman yang mendekat, seperti rudal dan pesawat musuh. Phalanx menggunakan radar untuk melacak target dan menembakkan peluru berkecepatan tinggi untuk menghancurkannya. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal Sea Sparrow yang mampu menghancurkan pesawat dan rudal yang mendekat. Untuk pertahanan terhadap ancaman bawah air, USS Gerald R. Ford memiliki torpedo dan sistem pertahanan anti-torpedo. Tidak hanya kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengirimkan kapal cruiser dalam Carrier Strike Group yang turun ke Laut Mediterania saat ini. Sebagai bagian dari kelompok serangan kapal induk, kapal cruiser memiliki peran penting dalam mendukung operasi kapal induk dengan memberikan pertahanan udara dan permukaan. Itu sebabnya USS Normandy dengan sistem peluncuran vertikal Mk-41 yang berisi berbagai jenis rudal mematikan. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan meriam kaliber 5 inci, sistem senapan mesin Mk-38 25 mm, dan Phalanx Close-in Weapon System untuk pertahanan dekat. USS Normandy sendiri adalah kapal cruiser berpeluru kendali kelas Ticonderoga yang beroperasi di bawah Angkatan Laut Amerika Serikat dengan persenjataan yang mencakup meriam laut, rudal anti-udara, anti-permukaan, dan anti-kapal selam. Normandy dilengkapi dengan perang permukaan ke udara, permukaan ke permukaan, dan anti-kapal selam. Kapal ini dipesan pada 26 November 1984 dan mulai dibangun oleh Bath Iron Works pada 7 April 1987. Normandy diluncurkan pada 19 Maret 1988 dan mulai bertugas pada 9 Desember 1989. Dalam sejarahnya, Normandy telah berpartisipasi dalam berbagai operasi militer, termasuk operasi Desert Shield dan Desert Storm, serta berbagai misi kemanusiaan dan latihan militer internasional. Dengan kecanggihan teknologi dan sejarah operasionalnya yang kaya, USS Normandy tetap menjadi aset berharga bagi Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam Carrier Strike Group, kapal perusak seperti USS Thomas Hagner memainkan peran krusial dalam pertahanan dan serangan. Mereka ini bertugas melindungi kapal induk dari ancaman kapal selam, pesawat musuh, dan serangan rudal, serta mendukung operasi serangan ke daratan.
USS Thomas Hudner adalah contoh cemerlang dari kapal perusak kelas Arleigh. Dibangun oleh Bath Iron Works di Bath, Maine. Kontrak pembangunannya diberikan pada 28 Februari 2012 dengan nilai $663 juta. Kapal ini diberi nama untuk menghormati penerbang Angkatan Laut Amerika Serikat, Thomas Hudner, yang dianugerahi Medal of Honor karena usahanya menyelamatkan nyawa rekannya selama Perang Korea. Dengan panjang 513 kaki dan lebar 66 kaki, kapal ini ditenagai oleh 4 turbin gas General Electric LM-2500 yang memungkinkannya mencapai kecepatan lebih dari 30 knot. Persenjataannya mencakup meriam 5 inci, sistem senapan Mk-38, dan berbagai rudal yang diluncurkan dari sistem peluncuran vertikal Mk-41. Kapal ini juga dilengkapi dengan 2 helikopter M860R Seahawk. Sebagai tambahan, USS Thomas Hudner telah berpartisipasi dalam operasi dan latihan internasional seperti Operasi Nanook dan Operasi Cutlass Fury. Dalam lautan yang luas, 3 kapal perusak kelas Arleigh, USS Remates, USS Kearney, dan USS Roosevelt berlayar dengan gagah, mewakili keunggulan teknologi dan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. USS Remates yang diluncurkan pada tahun 1994 berlayar dengan panjang mencapai 505 kaki dan kecepatan yang bisa menembus 30 knot. Namanya diambil untuk menghormati Wakil Laksamana Lawson P. Remates, seorang pahlawan yang dianugerahi Medal of Honor. Tak jauh dari Remates, USS Kearney bergerak lincah di air. Kapal yang diluncurkan pada tahun 1996 ini juga memiliki panjang dan kecepatan yang sama dengan Remates. Kearney diberi nama untuk mengenang Laksamana Robert Kearney, seorang pemimpin yang pernah menjabat sebagai Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara itu, Roosevelt yang lebih muda dengan peluncuran pada tahun 1999 memiliki panjang sedikit lebih dari saudara-saudaranya, yaitu 509 kaki 6 inci. Kapal ini diberi nama untuk menghormati pasangan legendaris Presiden Franklin D. Roosevelt dan istrinya, Eleanor Roosevelt. Roosevelt memiliki keistimewaan sebagai kapal ke-30 dari kelasnya dan dibangun dengan keahlian dari Ingalls Shipbuilding di Pascagoula, Mississippi. Ketiga kapal ini dilengkapi dengan persenjataan canggih, mulai dari rudal hingga senapan 5 inci dan Phalanx Close-in Weapon System. Mereka berlayar, menjaga keamanan dan kedaulatan, sambil membawa nama-nama besar yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Which can be used for both surface warfare and naval gunfire support missions. Bukan cuma di laut lepas, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengirimkan monster di langit biru yang luas berupa 4 pesawat tempur legendaris. F-35 dengan siluetnya yang aerodinamis adalah jet tempur siluman generasi kelima yang mampu melaju hingga kecepatan Mach 1,6. Pesawat ini tidak hanya mampu melakukan serangan presisi, tetapi juga berfungsi dalam pertahanan udara dan pengintaian. Sementara itu, F-15 yang dikenal dengan kecepatan yang mencapai lebih dari Mach 2,5, dominan di langit dengan rekor yang tak terkalahkan dalam pertempuran udara, mencatat 104 kemenangan tanpa kekalahan. F-16 dengan lebih dari 4.600 unit yang telah diproduksi adalah salah satu jet tempur yang paling sukses di dunia. Pesawat multiperan ini memiliki kemampuan serangan udara ke darat, pertahanan udara, dan sekarang nih maritim. Namun, ketika berbicara tentang dukungan pasukan darat, A-10 yang dikenal dengan julukan Warthog adalah raja di darat. Dengan meriam Avenger 30 mm-nya, A-10 dirancang khusus untuk menghancurkan kendaraan lapis baja dan memberikan serangan presisi. Setiap pesawat ini dilengkapi dengan persenjataan canggih, mulai dari rudal hingga berbagai jenis bom. Fakta menarik lainnya adalah kemampuan F-35 untuk melakukan pendaratan vertikal, menunjukkan inovasi dan teknologi canggih yang dimiliki.